Ya, di sini kita ada di Perean, di Kampung Inggris Bali. Dengan saya nih Pak, siapa Pak? Saya Dana, Pak Dana, Wayan Dana ya. Pak Wayan Dana. Yang di sini sebagai apa Pak di Kampung Inggris ini? Saya sebagai salah satu pendiri Kampung Inggris Bali. Inggris Bali ya. Ya. Jadi gimana Pak ceritanya kok bisa ada Kampung Inggris Bali dan di Perean sini? Gitu? Ya ceritanya cukup panjang ya. Ini kita memulainya tahun 2018 untuk di Perean ini. Tetapi sebenarnya dari tahun 2016 kita sudah mulai untuk merencanakan Kampung Inggris Balinya dengan studi banding waktu itu dengan tim kita ke Kampung Inggris Pare begitu. Nah sebenarnya setelah itu kita belum ada rencana untuk mengembangkan Kampung Inggris Bali. Tetapi karena peran saya di sini sebagai warga desa Perean dan saya terpaksa pulang kampung ya ke Perean ini tahun 2018. Kenapa terpaksa? Bapak meninggal? Bukan, karena saya harus menitipkan anak-anak saya sama orang tua gitu, karena pekerjaan di luar gitu. Ya, pulang kampung. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya Denpasar Pak. Oh iya iya. Pasar, punya anak 3, sudah kewalahan ngasuh sendiri dengan istri karena sama-sama bekerja, akhirnya pulang kampung 2018 gitu. Nah di sela-sela itu saya berpikir kira-kira di sela-sela waktu dan kesibukan saya apa yang bisa saya lakukan untuk desa saya sendiri gitu. Karena 80% warga Perean itu merantau keluar mencari pekerjaan, terutamanya di bidang pariwisata Pak. Gitu. Akhirnya merantaunya ke Denpasar. Hampir semuanya, ya, Badung, Denpasar, dan sebagai supir, guide atau wira swasta dan banyak lagi yang lainnya begitu, termasuk saya juga. Jadi saya merantaunya di bidang pendidikan. Kebetulan saya dosen juga di Politeknik Negeri Bali. Oh, dosen di Politek, oke. Nah, jadi terus gimana akhirnya bisa jadi mulai tahun ini ya Pak ya? Kampung Inggris ini mulai aktif. Ya. Gimana akhirnya bisa ini Pak? Bisa. Ya, awalnya aktif. 2018 itu kita merencanakan desa wisata sebenarnya. Karena di sini ada Puri Agung Perean, kemudian kita punya Hidden Spring Waterfall yang tingginya lebih dari 25 meter, kita punya cagar budaya banyak, ada Pura Yah Gangge, kemudian ada Melinting, ada candi. Oh, ada ganggenya juga di sini. Iya, ada yang dibangun oleh Kebo Iwo, Patih Bali. Oh, iya. Itu cagar budaya kita. Kemudian ada spring, ada 25 titik. Kemudian ada tari sakral yang hanya ada di Perean, tari telek namanya, dan budaya-budaya lainnya. Banyak sekali potensinya. Nah, karena potensi wisatanya luar biasa, itu kita ingin mengembangkan desa wisata. Kita merintislah dari tahun 2018 itu dengan relawan dan juga Pok Darwis. Kemudian mentok karena pandemi. Oh, betul. Ya. 2020 mulai pandemi. 2021 kita akhirnya berpikir, wah ini apa yang mau dijual nih di Perean ini, infrastruktur kita belum ada, kemudian turis juga tidak banyak yang datang ke sini, ke Bali gitu. Nah akhirnya vakum, tetapi kita terus merencanakan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan perekonomian desa Perean ini gitu. Dan harapannya pemuda-pemuda di Perean itu suatu saat tidak perlu merantau jauh-jauh, cukup tinggal di desa, mereka bisa berusaha dan mendapatkan penghasilan dengan aktivitas itu gitu. Nah, akhirnya gimana Pak bisa ini jadi ke Kampung Inggris? Nah, itu karena tadi saya bilang keterbatasan kita dalam pembangunan infrastruktur kan tertinggal kita ya dari desa-desa yang lainnya. Kemudian juga masalah turis asing yang datang di sini. Akhirnya kita mulai akhirnya kita ke Pare, ya, kita ketemu dengan Mr. Junaidi yang mengelola Kampung Inggris di Pare untuk memulai yang namanya wisata. Waktu ke sana memang langsung ketemu Pak Junaidi atau Mr. Junaidi atau awalnya kita kontak-kontak by telepon dengan Pak Junaidi. Dengan Pak Junaidi. Awal ketemu Pak Junaidi dari? Kita ketemunya awalnya dari pertemanan di media sosial sebenarnya. Oh, oke. Karena kita merasa cocok, akhirnya kita rapat-rapat, kemudian ketemu seperti itu. Nah, kami sampaikan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di desa Perean dan tujuan untuk membantu masyarakat itu. Akhirnya dari saya menyampaikan ide untuk membuat eduwisata. Kalau latar belakang saya di bidang pendidikan, kemudian yang saya tahu Kampung Inggris Pare. Konsepnya adalah pindahkan yang di Pare itu ke Perean. Ke Perean, ya, mirip-mirip juga namanya ya, Pare Perean. Pare Perean begitu.
pindahkan ke Perian. Jadi wisatawan itu kita tidak bergantung dengan bule lagi. Kita inginnya masyarakat lokal itu yang masyarakat lokal dan juga masyarakat nasional belajar bahasa Inggris itu ke Bali. Ya, dengan harga di pare begitu konsepnya. Dengan harga di pare. Ya. Seperti itu. Jadi harapannya ini bisa memulai yang kita sebut sebagai desa wisata. Desa wisata, tapi bukan cuma wisatanya dalam konsep artian cuma senang-senang, cuma selfie-selfie, tapi ada edukasinya juga ya. Dan pulang dari sini ada bawa sesuatu gitu ya, bahasa Inggris. Nah, kita itu melakukan proses belajar dan edukasinya itu di areal Puri. Nah, mereka juga tentunya akan belajar mengenai Puri budaya Perian. Puri Perian. Puri Perian. Mereka tinggalnya juga di Puri. Ini di Puri juga. Ini area Puri. Areal Puri juga. Oh, jadi ini area Puri ya. Mereka tinggalnya di sini. Ini adik-adik ini dari mana ini adik-adik? Aslinya? Saya dari Tasik. Tasikmalaya. Iya. Saya dari Jakarta. Jakarta di mana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Oke, jadi jadi mereka kan tinggal di Puri, kemudian belajar sejarah lagi, dan merasakan nuansa Nusantara gitu. Termasuk juga budaya-budaya. Mereka bisa menonton aktivitas tari-tarian di sini ketika ada odalan misalnya. Oh, mereka sempat ada odalan waktu di sini. Iya. Odalan Pura Desa. Di Pura Desa. Pagar Besi kemarin. Oh iya, betul, Pagar Besi juga ya. Jadi itu banyak yang mereka bisa pelajari, termasuk juga, dan bukan cuma seperti turis sekedar di foto ini, tapi mereka tahu mendalam ya. Pagar Besi itu apa? Odalan itu apa gitu Pak ya. Dan kita punya sekitar 150 hektar persawahan juga, dan itu terasering, dan itu banyak cagar budaya di situ. Nah, kedepannya itu mereka juga akan kita ajak terlibat di alam. Jadi belajarnya tidak hanya di Puri, tidak hanya di asrama, tetapi juga di sawah-sawah. Nah, ini tadi kan ada jambore ini konsepnya 2 hari ini Pak ya. Itu gimana Pak ininya sebenarnya? Jambore itu adalah acara puncak kebetulan. Jadi kita setiap tahunnya itu akan mengadakan acara puncak yang kita sebut sebagai Jambore Nasional. Diikuti oleh orang dari seluruh Indonesia, siswa, mahasiswa untuk mengikuti acara nasional itu di Perian dan juga di Desilas. Di Desilas tadi ya. Ya, Desilas tadi. Nah, konsepnya itu adalah membangun kebersamaan dan membangun relasi antar mereka, anak-anak muda ini. Tentunya poin utamanya adalah belajar bahasa Inggris ya di sana. Tapi bahasa Inggris untuk apa gitu ya, yang menyenangkan dan membuat mereka yang mungkin orang-orang sebelumnya merasa takut, merasa bingung atau merasa gagal. Nah, di Jambore Nasional itu kita cairkan semua suasana. Gitu. Termasuk anak-anak kita yang di Kampung Inggris Pare di Tras dan juga di Kampung Inggris Bali, kita libatkan juga mereka di situ. Gitu. Ada games dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Jadi total ini waktunya mereka ngambil kalau satu paket untuk di Kampung Inggris ini berapa lama gitu Pak, dari awal sampai akhirnya? Kalau paketan di Kampung Inggris itu Bali? Pengurus Bali itu paketannya kita mulai dari paket 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tahunan kita bisa juga sebenarnya gitu. Dan juga ada paket-paket untuk pelatihan tutor, calon-calon tutor baru, kemudian paket untuk kuliah ke luar negeri. Ada juga paket untuk kuliah ke luar negeri? Ada, Pak, di sini. Ada. Gitu. Persiapan untuk kuliah ke luar negeri. Kita berikan linknya, kita berikan cara-cara untuk kuliah. Jadi untuk kuliah di luar negeri mereka linknya dikasih tahu, kemudian cara untuk kesana dikasih tahu prosesnya. Sampai interviewnya juga kita latih di situ gitu. Interview untuk kuliahnya. Oh, itu kuliah dengan beasiswa ya? Kita kejar beasiswa tentunya. Kita kejar beasiswa. Oke. Tentunya satu paket ya, belajar bahasa Inggris, belajar budaya. Jadi mereka di sini bukan cuma sekedar bahasa Inggris kayak di kursusan udah bisa bahasa Inggris bisa, tapi ada nilai tambah lain seperti itu tadi Pak ya, umpamanya untuk persiapan untuk beasiswa ke luar negeri, dan juga ada belajar budaya gitu ya. Jadi mengenal sesama dari anak muda dari seluruh Indonesia gitu di sini Pak ya. Oke. Jadi paket 1 minggu gitu Pak ya. Kita mulainya konsepnya mereka di sini gimana Pak belajarnya itu? Kan tinggal di rumah warga nih, di Puri nih malah ya. Betul, di Puri. betul. Terus kita sih intinya dengan masyarakat, dengan Puri kita membangun desa wisata dan memulai dengan edu wisata. Semuanya ini di sini kompak.
untuk mendukung di Perian ini gitu. Makanya jadi dari bendesa, dari mana? Bendesa, kepala desa, tokoh puri, tokoh adat dan sebagainya, itu semuanya mendukung gitu. Sehingga semuanya ingin membantu gitu. Kita juga tidak, karena konsepnya adalah biasanya kesannya kan kalau misalnya belajar di Bali, tinggal di Bali, wah kesannya sudah pasti mahal. Gitu. Nah ini gimana Pak? Kan, gimana bayangkan kalau misalnya belajar 1 minggu di Bali, itu biayanya hanya 450.000 gitu misalnya kita mulai. Itu sudah termasuk biaya asrama selama mereka seminggu, sudah termasuk ya istilahnya sudah tanpa bayar listrik, tanpa bayar air dan tanpa biaya-biaya lainnya lagi gitu. Jadi sudah satu paket 1 minggu satu paket 450.000 gitu. Bayangkan itu di Bali selama seminggu loh. Biasanya kalau liburan sehari dari luar Bali itu habis jutaan mungkin ya. Kalau pakai tour ya jutaan ini. Jadi di Bali cuma 450.000 seminggu dapatnya. Seminggu dan itu dapat ke Sila, udah dengan jambore-jambore. Ya mereka bisa mengikuti jambore di akhir program itu tentunya gitu. Jadi seru. Jadi nanti ada program 2 minggu itu ya 600 ribuan. 600 ribu 2 minggu. Kemudian ada yang 1 bulan itu 1.080.000. 1.080.000 sebulan ya. Iya. Jadi paketnya kita prinsipnya tidak ingin memberatkan. Kita ingin memperkenalkan Desa Perian ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kedepannya tentunya nanti karena kita tidak berpikir manfaatnya hanya di sana saja. Kita ingin mereka datang paling tidak mereka perlu peralatan MCK atau misalnya. Mereka akan kembali membelanja di BUMDes Perian gitu. Mereka jadi perlu nasi tambahan, nasi jinggo mereka beli di masyarakat gitu. Jadi konsepnya bukan hanya untuk mengambil untuk dari 400-nya ribu itu, tapi memang konsepnya seperti desa wisata tadi. Artinya itu membawa manfaat bagi masyarakat Desa Perian semua ya. Jadi bukan cuma yang penyelenggara yang dapat uang, tapi semuanya itu naik nanti ininya Pak ya, ekonominya di desa ini. Oke. Kebetulan saya juga aktif membina. Kita di sini sudah membuat BUMDes Perian yang namanya BUMDes Mat Karya Lestari. Ada sih lihat tadi. Ya itu sama seperti toko modern yang lainnya. Itu kebetulan saya sendiri yang membina itu. Dan itu sudah berjalan. Tentunya tadi saya bilang kan, dengan adanya itu masyarakat bisa berbelanja. Anak-anak yang datang di sini berbelanja di situ. Keuntungannya kemana? Ke desa, ke masyarakat begitu. Nah kemudian ada juga kita buat kafe-kafe. Saya bina anak-anak muda yang mau berusaha. Kemudian tentunya dengan adanya kafe-kafe ini, anak-anak yang belajar di Kampung Inggris Bali ini tentunya mereka pastinya akan belanja ke sana kan paling tidak. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi konsepnya yang penting banyak orang dulu datang ke sini, biarpun biayanya nggak terlalu mahal, tapi kemudian yang mereka belanjakan di sini itu yang menggerakkan roda ekonomi di desa ini gitu. Jadi membangkitkan keinginan mereka untuk berdikari, berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi tidak usah merantau lagi ke Denpasar mungkin sebagai supir. Di sini mereka buka warung kecil, pasarnya kita sediakan dengan anak-anak ini. Dengan anak-anaknya ya. Jadi konsepnya begitu Pak ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan program ini dan dengan semakin ramainya Kampung Inggris Bali, ini bisa semakin besar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena ya optimis sih, karena nama Bali sendiri kan memang menjual ya. Siapa sih yang nggak pengen ke Bali gitu kan? Dan 400.000 seminggu gitu. 600.000 2 minggu dan 1.800.000 untuk sebulan. Betul. Nah saya bilang sama Mr. Jun, di Pare itu kan programnya belajar 1 bulan. Nanti ada studi bandingnya ke Bali, mencari bule gitu kan. Ya, selama 3 hari 2 malam gitu. Dengan biaya tambahan. Nah sekarang itu dengan biaya 450.000, nggak usah studi banding ke Bali selama 3 hari, memang udah di Bali gitu. Dan harganya juga harga Pare gitu kan. Gitu. Ya artinya banyak masyarakat yang ingin belajar di Kampung Inggris Pare, tetapi tidak terjangkau. Nah ini Bali adalah salah satu alternatif ya, yang mungkin bisa kita berikan untuk ya paling tidak yang dekat dengan Bali mereka bisa ke Bali, yang dekat dengan Pare mereka bisa ke Pare seperti itu, atau mungkin yang ingin tinggal di Bali mereka ke Bali. Nah, karena soalnya kalau misalnya seperti adik-adik ini ya dari Lampung tadi, dari Belitung, itu biaya tiket untuk ke Pare itu
lebih mahal malah daripada ke Bali langsung mereka. Iya kan? Ya, saya kurang tahu kalau yang itu ya. Iya. Betul. Betul. Kalau dari Sumatera itu sama, daripada ke Pare, mereka turun di Surabaya, kemudian naik bis gitu kan. Itu langsung ke Bali lebih murah. Lebih murah mereka. Nah, ke Bali kan akan semakin murah perjalanannya, apalagi kan ada tol kan. Tol itu akan exitnya dekat desa kita, gitu. Jadi nanti dari Jawa nyebrang ke Gilimanuk, kemudian lewat tol itu sudah dekat, ya, cuman berapa ratus meter ke Kampung Inggris Bali ya. Oke Pak. Ya, jadi ini saya bisa wawancara nanti sama anak-anaknya Pak ya? Bisa, silakan. Jadi begitu tadi penjelasan dari Pak Wayandana tentang Kampung Inggris Bali yang di sini. Bentar lagi kita akan ngobrol sama anak-anaknya ya. Yuk, kita lanjutkan. Makasih loh ini Pak. Ya, Pak Yan. Sama-sama. Makasih sudah berkunjung ke Kampung Inggris Bali. Ada tanah, ada di sini, bubur gitu. Ya. Ada beli ayam goreng gitu. Di sini ada ayam goreng. Chicken run ya. Chicken run. Ya. Baru ada orang tanya mau beli ikan itu, udah terus ke sana jalannya. Saya suruh di sini terus ya. Ada nambah nggak Bu? Yang penjualannya sejak anak-anak aja di sini? Apa? Ini ada nambah nggak ininya penjualan? Ada peningkatan omset ya? Ada juga itu. Ya, air satu diisi. Ada. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Oh ya, nah di sini kita dengan Bapak yang tinggal di Puri ini. Ya, Pak Siril, Pak Agung. Pak Agung, di Pak Agung berarti kita manggilnya Haji. Haji kalau di Bali. Jadi ya, gimana? Haji. Ya, paling gini lah, kita apresiasi kegiatan dan KIB ini Aji langsung setuju gini. Iya setuju, bahkan warga Puri pun semuanya setuju. Warga Puri semua setuju, Aji? Semuanya setuju dengan kegiatan ini, apalagi kegiatan ini, eventnya itu Puri lah yang ditonjolkan. Oh, Puri yang ditonjolkan. Jadi ini Puri Perian. Puri Perian itu untuk ini Puri Perian. Dulu dari ini bawah ini Tabanan dia Pak. Iya, Tabanan. Di sinilah kalau dibilang itu Puri Perian inilah pusatnya, titik nolnya Bali. Titik nolnya Bali ya. Itu Puri Perian aja ya. Dan untuk jadi Kampung Inggris Bali pun dimulai dari sini. Dari sini ya, gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya. Bahkan desanya sendiri terkenal jadinya. Ya, karena ada KIB. Kalau karena tadi saya juga ngobrol sama anak-anak ya Haji ya. Yeah. Dia bilang memang mereka bilang sangat sesuai ekspektasi lah mereka kesini ke Bali. Dan satu hal yang tadi saya tanya sama anak-anak ini, mereka kan Muslim, gimana kalian diperlakukan di sini? Yeah. Apa ini katanya toleransinya di sini besar sekali. Kita dibantu katanya, misalnya kalau ada anjing mereka takut malah diiniin sama masyarakat sini. Yeah. Jadi nggak ada masyarakat yang katanya antipati sama mereka. Ini kalian kan beda nih, saya bilang ini kan. Kebetulan sendiri di Perian ini toleransinya banyak, besar sekali. Kita sendiri pun, keluarga saya sendiri pun, ibu mertua saya Islam. Oh gitu. Iya, bahkan adik saya tuh istrinya Cina, Jepang. Oh, jadi ada, sangat toleransi di Puri itu kumpul Cina ada, Chinese ada, Jepang ada. Kebetulan di Puri. Oh gitu ya Ji. Jadi gimana siapa yang pertama mendekati Aji nih waktu mau bangun Kampung Inggris di Bali nih untuk pakai Puri? Kalau mendekati karena di sini event Bali Periannya sendiri kan ada kelompok Pok Darwis namanya. Oh, jadi dari Pok Darwis ya, dari Pok Darwis lah, karena untuk memajukan desa Perian muncullah ekowisata Perian. Nah, ekowisata Perian inilah karena ada event dari Kediri Pare untuk Kampung Inggrisnya Parenya itu katanya mau buka di sini, bahkan di Perian lah yang dituju. Jadi langsung akhirnya Aji kita setuju ya, disambut karena dibawa oleh pemerintah desa. Oh, pemerintah desa. Pemerintah sendiri. Desa yang langsung bawa. Tadi saya dengar katanya malah Bupati juga dukung ya, Ji? Dukung, Bupati dukung. Ya kebetulan sendiri Bupatinya sendiri ya Estogara sih. Paling apa yang
yang diprogramkan oleh di bawah kalau untuk memajukan masyarakat pasti didukung ya Bro. Oh gitu. Iya. Jadi begitu. Bapak ini kalau yang nggak tahu ya di luar Bali, Anak Agung itu adalah bangsawan di Bali. Bangsawan satu Kalau ya. kalau di Aceh itu teku. Kalau perempuannya. Nah di sini itu Anak Agung. Ya. Jadi Puri ini adalah yang disebut Puri di Bali itu rumahnya dari Satria. Satria dari raja-raja. Nah, kalau dari Brahmana itu Griya namanya. Griya. Nah, kebetulan yang sekarang di sini tempatnya Brahmana. Oh Brahmana. Ini Griya. Oh ini Griya. Griya Manuabo. Oh Manuabo Ya. di sini Pak ya. Griya Manuabo. Ya kebetulan Griya Puri itu jadi satu. sini Di Griya mana sama ada satu? Puri pasti ada Griya. Oh, oke. Ya, karena ini istilahnya apa namanya untuk kerohanian Puri itu dituntun lah oleh Brahmana di Griya sini. Oh, ya. Yang Oke. Makasih ini. ya sama-sama. Saya Selamat mau keliling-keliling datang dulu di ya Bali lihat ya. anak-anak. Keliling-keliling dulu silakan. Ya. Makasih Ji. Ya begitu tadi kita lihat ya. Ternyata Kampung Inggris Bali ini juga sangat didukung sama masyarakat dan juga para tokoh masyarakat, orang dari Puri yang bangsawannya dan juga Brahmana, malah ini ternyata Griya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya ya. Nah, di sini nih warung nasi jenggonya yang tempat anak-anak tadi belanja. Ibu, nama ibu apa Bu? Nama ibu siapa? Saya nama saya Ibu Bayan Nomi. Ya, Oh, udah lama jual nasi jenggo sini? sekitar ada 1 tahun. 1 tahun ya. Anak-anak ini tadi saya lihat beli nasi jenggo di sini. Ya. Ramai yang mereka beli nasi jenggo sini. Ya,